hubungan yang dekat dengan orang yang solih itu tidak akan memberikan manfaat manakala mereka itu tidak mengikuti jejak kesalehannya. Walaupun suaminya solih tapi istrinya tidak mau untuk mengikuti jejak kesalehan dari suaminya, maka mereka akan menjadi seperti halnya dua orang istri dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang solih ini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'ah. Nah, karena keduanya itu berkhianat, tidak mau membantu perjuangan dakwah, bahkan kemudian mengkhianatinya, menyatakan bahwasanya suaminya itu gila, memberi bantuan kepada kaum Sodomi seperti halnya yang dilakukan oleh istri Nabi Lut, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada istri-istrinya. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepada keduanya, udkhula, silahkan kalian itu masuk neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah At-Tahrim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 dari surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir. Perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada istri dari dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih, yaitu istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut, di mana keduanya adalah istri dari Nabi. Cuma di dalam ayat ini diisyaratkan dengan sifat solihaini supaya menjadi iktibar bagi semua manusia. Apa yang menjadi iktibar di dalam ayat ini? Bahwasanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan yang dekat seseorang dengan orang yang solih, bahkan di dalam ayat ini sesungguhnya adalah Nabi, itu tidak akan memberikan manfaat manakala mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Rasul. Jadi itu iktibar yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan daraballahu masalan, Allah memberikan perumpamaan
kepada orang-orang kafir bahwa hubungan yang dekat, bahkan kekeluargaan dengan orang yang solih, dengan Nabi itu tidak akan memberikan manfaat manakala mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan karena merasa bahwasanya dirinya adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya atau yang lainnya, merasa bahwa hubungan yang dekat itu bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada dua orang yang sangat dekat dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan dalam ayat ini adalah sholihaini, yaitu pertama adalah Imra'atun Nuh, istrinya Nabi Nuh, yang dalam beberapa riwayat namanya Wahilah. Istri Nabi Nuh ini tidak beriman kepada Nabi Nuh, bahkan dia itu juga menyatakan bahwasanya Nabi Nuh majnun, gila, karena Nabi Nuh itu membuat kapal di tengah padang pasir. Jadi sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, kaumnya, yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nuh, kamu ini sudah ganti profesi ya, sudah bosan berdakwah, sekarang mau jadi nelayan, kok bikin perahu di tengah padang pasir, mau kemana? Jadi mereka menyatakan sudah stres, karena memang dalam akal mereka, bagaimana mungkin seseorang itu membuat perahu yang begitu besar di tengah padang pasir, mau berlayar kemana itu? Jadi mereka katakan hidup stres ini karena dakwahnya tidak diterima. Nah, istri dari Nabi Nuh itu juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya Nabi Nuh itu gila, tidak beriman kepada Nabi Nuh. Maka karena tidak berimannya inilah dia nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tidak membantu Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam perjanjian lama itu ada riwayat bahwasanya Nabi Nuh itu masuk ke perahu itu bersama dengan anak dan istrinya. Makanya di antara mufassir kemudian ada yang pertanyakan, ini yang dimaksudkan yang mana? Apakah Wahilah ini ataukah istri yang lain? Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah istri yang lainnya. Yang di situ kemudian juga ada beberapa anak dari Nabi Nuh, karena yang satunya beriman, maka anak-anaknya juga beriman. Sementara istri dari Nabi Nuh yang bernama Wahilah, dia tidak beriman kepada Nabi Nuh, bahkan menyatakan bahwasanya Nabi Nuh itu gila. Maka anak yang berasal dari Wahilah ini juga ikut kepada ibunya, yang kita kenal dengan Kan'an. Kan'an yang diseru oleh Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama dengan kami, jangan bersama orang-orang kafir. Akan tapi Kan'an kemudian menolak. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan berenang, saya sampai ke puncak gunung itu, ke puncak bukit itu, saya pasti akan selamat. Padahal kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat hari ini, hanya yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang selamat, yang lainnya itu akan binasa. Tapi tetap tidak mau untuk bersama dengan Nabi Nuh. Kemudian dipisahkan oleh ombak dan termasuk ke dalam mereka yang tenggelam. Jadi yang pertama adalah Imra'atu Nuh. Kemudian yang kedua adalah istri dari Nabi Lut, yang namanya agak ada kemiripan. Kalau istri dari Nabi Nuh itu namanya Wahilah, istri dari Nabi Lut itu namanya Wa'ilah. Jadi Wahilah dengan Wa'ilah sama ini juga tidak mendukung dakwah dari Nabi Lut. Di dalam ayat ini digambarkan fakhonatahuma, bahwasanya keduanya itu berkhianat. Berkhianat di sini kata para mufassir
bukan berarti berkhianat dalam hubungan suami istri, tidak, bukan selingkuh ya. Karena di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis itu disyaratkan bahwasanya istri dari para nabi itu terjaga dari maksiat berupa perselingkuhan itu. Jadi perzinahan itu terjaga. Yang dimaksudkan dengan khonatahuma bahwasanya keduanya itu berkhianat kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut adalah fiddin, dalam persoalan agama, tidak mau untuk membantu mereka, bahkan malah ikut dalam mereka yang merongrong dakwah dari Nabi Nuh, dakwah dari Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu pendukungnya kaum sodomi, kaum homoseksual itu. Kalau ada tamu-tamu yang ganteng, istri Nabi Lut ini memberitahu dan ada kodenya. Jadi kalau malam hari istri Nabi Lut itu memberikan kode dengan menyalakan api. Jadi ada menyala api, oh berarti di sana ada tamu orang ganteng. Kalau siang hari itu dengan tanda berupa asap. Sebab kalau siang hari api itu kan tidak begitu kelihatan itu. Kalau malam hari jelas itu kan, itu ada tanda di situ. Kalau siang hari itu berupa asap sehingga kelihatan. Jadi berkhianat, tidak mau mendukung dakwah dari suami mereka. Maka kemudian di dalam ayat ini dikatakan, kanata tahta abdaini min ibadina solihaini, padahal mereka itu ada di dalam pengawasan dua orang hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang solihaini, yang sama-sama solih. Kenapa tidak digambarkan bahwasanya mereka itu adalah nabi, supaya ini menjadi iktibar bagi seluruh manusia. Sebab kalau kemudian yang disebutkan adalah kenabian, maka itu kan kemudian berhenti dengan wafatnya Nabi. Istri itu dengan istri Nabi itu. Tapi di sini disebutkan dengan min ibadina solihaini, tahta abdaini min ibadina solihaini, di bawah pengawasan dua hamba kami yang solih. Yang isyaratnya supaya ini menjadi iktibar dari semua keluarga-keluarga yang suaminya solih, istrinya yang tidak solih, bahwa hubungan mereka yang dekat itu tidak akan membuahkan manfaat manakala tidak sama-sama di dalam keimanan. Walaupun suaminya solih, tapi istrinya tidak mau untuk mengikuti jejak kesalehan dari suaminya, maka mereka akan menjadi seperti halnya dua orang istri dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh ini. Fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'ah. Nah, karena keduanya itu berkhianat, tidak mau membantu perjuangan dakwah, bahkan kemudian mengkhianatinya, menyatakan bahwasanya suaminya itu gila, memberi bantuan kepada kaum sodomi seperti halnya yang dilakukan oleh istri Nabi Lut, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada istri-istrinya. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepada keduanya, udkhula, silahkan kalian itu masuk neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Yang iktibarnya, kata para mufassir, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bahwa hubungan yang dekat dengan orang yang solih itu tidak akan memberikan manfaat manakala mereka itu tidak mengikuti jejak kesalehannya. Jadi walaupun berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan kiai, akan tapi dia tidak beriman, maka kedekatan yang seperti itu tidak akan memberikan manfaat. Ini istri ya, istri. Apalagi yang lainnya, yang keduanya tidak mau membantu perjuangan dari suaminya. Iktibar yang kalau kemudian kita kaitkan dengan awal ayat dari surah At-Tahrim, ini juga merupakan satu peringatan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau mereka tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tadhahara alaihi, sebagaimana yang ada di awal surah, bersekongkol untuk kemudian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi mereka juga akan seperti halnya istri dari Nabi Nuh ataupun juga istri dari Nabi Lut. Kedekatan mereka dengan Nabi tidak akan memberikan manfaat manakala mereka tidak membantu perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau merongrong itu akan berbalik. Falam yughniya anhuma minallahi syai'ah. Karena pengkhianatannya itu, maka suaminya Nabi Nuh, Nabi Lut itu tidak bisa membantunya. Bahkan di dalam surat Hud kita akan mendapatkan bagaimana Nabiullah Nuh ketika melihat anaknya itu tenggelam kan merasa sedih. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innabni min ahli, ya Allah, anakku ini adalah keluargaku. Padahal engkau berjanji bahwasanya engkau akan menyelamatkan keluargaku." Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu. Karena sudah dipisahkan oleh keyakinan. Ketika dia tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mengkhianati Nabi Nuh, maka laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersama dengan Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, bukan keluarga kamu. Keluarga kamu itu adalah orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Dan diberikan peringatan sehingga kata Nabi Nuh, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu, memohon dari sesuatu yang saya tidak punya pengetahuan atasnya." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang lainnya. Kalau tadi perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, bahwa kedekatan mereka dengan orang soleh, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun adalah kerabatnya, manakala mereka tidak beriman tidak akan memberikan manfaat. Maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan lainnya yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun, dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman pada diri istri Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi istri Fir'aun yang namanya adalah Asia, di mana beliau itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan bahwasanya keimanannya itu terjadi pada saat mendengar tentang mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir, di situ kan dalam peristiwanya para tukang sihir yang jumlahnya ratusan melemparkan tali-tali. Tali-tali itu kemudian terlihat seperti hanya ular-ular kecil. Saharu ayunan nas, padahal sesungguhnya tetap menjadi tali itu kan. Cuma dalam pandangan manusia sepertinya berubah menjadi ular, tapi tidak benar-benar menjadi ular. Matanya saja yang melihat itu sebagai ular. Wujud hakikatnya itu masih adalah tali. Nah, Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular sungguhan. Kalau yang tadi hanya kelihatannya menjadi ular, padahal tetap menjadi tali. Yang Nabi Musa tongkatnya itu benar-benar menjadi ular. Nah, ular-ular kecil itu kemudian dimakan oleh ularnya Nabi Musa yang besar, sehingga para tukang sihir itu tahu, wah ini bukan sihir,
Kalau sihir tidak mungkin memakan sampai habis seperti ini. Ini benar-benar berubah menjadi ular. Kalau yang mereka lakukan itu kan hanya menyihir mata, kelihatannya menjadi ular, akan tapi pada hakikatnya masih menjadi tali, tetap tali. Yang Nabi Musa benar-benar menjadi ular dan memakan, sehingga para tukang sihir itu kemudian kan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam peristiwa itu istri Fir'aun yang bernama Asia itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mendengar tentang peristiwa yang terjadi, Asia kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwa Tuhan yang sebenarnya itu bukanlah Fir'aun, bukanlah suaminya itu, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain yang menyatakan bahwa keimanan dari Asia itu ketika melihat peristiwa yang terjadi kepada pembantunya itu, yang kita kenal dengan biasanya terkenalnya Masyitoh itu. Padahal Masyitoh itu bukan nama orang itu. Masyitoh itu dari kata mustun. Mustun itu adalah sisir. Masyitoh itu adalah tukang sisir gitu. Ya, tukang sisir yang kerjanya itu adalah menyisir putri dari Fir'aun. Jadi nama profesi pembantunya yang kerjanya itu menyisir. Jadi dia yang melayani putri dari Fir'aun. Nah, satu waktu ketika melayani itu sisirnya jatuh itu. Ketika sisirnya jatuh kemudian ambilnya mengucapkan basmalah itu. Sehingga anak Fir'aun kemudian mengatakan, alaka rabbun ghairu abi. Loh, kamu itu punya Tuhan selain ayah saya ya? Kok tadi kamu baca sesuatu selain ayah saya? Karena di dalam keyakinan orang-orang Mesir waktu itu, pengikutnya Fir'aun, bahwa yang menjadi Tuhan itu adalah Fir'aun. Bahkan Fir'aun kan mengaku sendiri, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ketika mendengar itu kemudian dia katakan, apa yang dia katakan ketika ditegur oleh anak dari Fir'aun itu? Dia katakan, wa rabbi wa rabbukum wa rabbu kulli syai' Allah. Ya, Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan semua yang ada di alam ini itu adalah Allah. Maka hal ini kemudian dilaporkan kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun kemudian memaksa Masyitoh itu untuk keluar dari keyakinannya, diikat karena tidak mau untuk beriman murtad, tidak mau untuk keluar dari keyakinannya, maka anaknya kemudian dibunuh itu kan. Kalau kamu tidak mau, anak kamu akan saya sembelih di hadapan kamu. Ya, tidak apa-apa, silahkan apa yang mau kamu lakukan. Dibunuh depannya, kemudian ruh dari anak ini memberikan kabar gembira. Absyiri ya ummah, wahai ibu, bergembiralah karena kamu itu akan mendapatkan surga. Karena sudah disembelih anak pertama, maka kemudian anak kedua didatangkan lagi. Kamu masih tidak mau, ini anak yang kamu yang lainnya akan saya sembelih. Dan kemudian terjadi seperti tadi, ketika meninggal kemudian ruhnya memberitahu, absyiri ya ummah, falakil jannah, kamu nanti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peristiwa yang terjadi kepada keluarga Masyitoh itulah yang disaksikan oleh Siti Asia, sehingga dia pun kemudian beriman. Jadi ada yang menyatakan bahwa keimanannya ketika melihat peristiwa yang terjadi pada Siti Masyitoh dan keluarganya yang semuanya dibunuh, tapi mereka kemudian mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kisah yang lain itu kan kemudian dikatakan ada yang dalam dewa yang lain dimasukkan ke kuali, yang ketika
terakhir itu tinggal bayinya yang satu itu, agak ragu juga, kasihan kepada anaknya itu. Tapi pada saat itu kemudian anaknya berkata, "Tidak usah ragu ibu, sudah langsung melangkah." Jadi anaknya kemudian bicara menguatkan sang ibu, dan mereka mati. Yang itu kemudian baunya harum itu, yang di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ini apa kok harum sekali itu?" Maka kata malaikat Jibril, itu adalah harumnya Siti Masyidah sekeluarga yang dibunuh oleh Fir'aun. Nah, jadi dalam satu pendapat para mufassir menyatakan, ada yang menyatakan bahwa Siti Asia itu beriman pada saat Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizatnya berupa ular yang memakan ular-ular kecil. Ada yang kemudian menyatakan bahwa berimannya Siti Asia itu ketika menyaksikan peristiwa yang terjadi kepada keluarga Masyidah ini, keluarga dari pembantunya yang dibunuh oleh Fir'aun. Nah, keimanan dari Asia ini pada akhirnya diketahui juga oleh Fir'aun, oleh suaminya. Jadi diketahui oleh suaminya, sama dipaksa juga untuk apa? Untuk murtad, diikat, kemudian disiksa. Bahkan kemudian dikumpulkan orang-orang, kalian lihat siapa ini? Dia itu tidak beriman kepada saya, dia beriman kepada Allah. Maka kata mereka, sudah bunuh saja. Maka kemudian di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya kepada Siti Asia itu mau ditimpakan batu yang besar. Tapi pada saat itu Siti Asia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya doa yang ada di dalam ayat ini. Beliau itu berdoa, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin." Wahai Tuhanku, bangunkan bagiku di sisi Engkau baitan fil jannah, rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun wa amalih, dan perbuatannya, kesyirikannya, supaya tidak kembali kepada kesyirikan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kembali lagi kepada kesyirikan sesudah beriman. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan juga selamatkan aku dari kaum yang zalim. Maka kemudian dalam riwayat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Siti Asia bagaimana rumahnya itu di surga, sehingga Siti Asia kemudian tersenyum. Dalam riwayat di sini akan dikatakan dhahika, tertawa, senang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kedudukannya di surga. Melihat bahwasanya Siti Asia itu tersenyum, kata Fir'aun, "Wah, ini stres sudah, gila ini. Ini mau dibunuh kok ketawa senyum-senyum ini. Ini sudah gila ini." Tidak tahu bahwasanya tersenyumnya Siti Asia karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan bagaimana kedudukannya nanti di surga. Tempatnya di surga itu kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tersenyum bahagia. Tapi Fir'aun yang tidak mengetahui itu menyangka bahwasanya Siti Asia itu stres, gila, karena mau disiksa, karena mau dibunuh. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya terlebih dahulu sebelum batu itu menimpa kepada Siti Asia. Jadi ketika batu itu menimpa Siti Asia, sesungguhnya yang ditimpa itu hanya jasad, karena ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya jasad maka tidak merasakan sakitnya itu. Jadi tidak merasakan sakitnya karena sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi begitulah kadang-kadang kita Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka rasa sakitnya itu kadang dihilangkan. Muhammad Nasir itu pernah juga cerita pada saat kalau tidak salah pada masa
penjajahan pada masa Orde Lama, ketika disiksa kalau tidak salah oleh tentara Jepang itu, dipukuli itu, di rotan. Beliau katakan, pada saat saya dipukuli itu saya tidak merasakan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sakitnya. Nah, karena dihilangkan rasa sakitnya, walaupun didera berkali-kali, ya tetap tenang. Dipaksa itu, tetap, karena tidak merasa apa-apa. Baru ketika yang mukul sudah capek, selesai, kemudian kembali. Setelah itu baru saya merasa, sakit sekali ternyata tadi. Pada waktu dipukul tadi, beliau katakan, saya tidak merasakan sakit itu. Karena tidak merasakan sakit, ya yang capek yang mukul itu. Ketika sudah selesai, baru kemudian dia katakan, baru pada waktu itu saya merasakan sakitnya. Nah, ruh dari Siti Asiyah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum batu itu menimpanya. Kemudian yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan adalah wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak dari Imran, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya, fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Yang menjaga kehormatannya, kerjanya itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini sesuai dengan keinginan dari ibunya. Ibunya itu kan bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu, ya Allah saya bernadar. Untuk apa? Anak yang saya kandung itu akan saya jadikan sebagai pelayan di gereja Nasrani itu kan. Dan biasanya itu ada laki-laki, tapi ternyata lahir kok perempuan. Ya Allah, ini wada'tuha untha, ya Allah anak saya perempuan ini. Gimana? Padahal saya sudah bernadar. Tapi karena keinginan yang solih itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan juga kepada Siti Maryam. Beliau itu menjaga kehormatannya, kerjanya ibadah itu. Bahkan Nabiullah Zakaria itu sampai terkejut itu ketika masuk ke mihrabnya, tempatnya ibadah, dilihat ada buah ini. Di mana kamu dapat? Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Itu diberi oleh Allah itu, kata Siti Maryam. Maka atas kesolehannya dia menjaga diri, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril meniupkan kepada Siti Maryam ruhana mir ruhina, yang kemudian di situ hamil, yang kita ketahui adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu menyatakan bahwa satu waktu ini dalam riwayat Ibnu Abbas, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'a khutut. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat 4 garis itu. Kemudian beliau bertanya, atadruna ma hadza? Kalian tahu apa ini 4 garis yang saya buat ini? Maka para sahabat menyatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya itu yang paling mengetahui. Rasulullah kemudian menyatakan, afdalu nisa'i ahlil jannah, paling utamanya perempuan di surga, penghuni surga. Pertama beliau katakan Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa Maryamun nata Imran, Maryam natu Imran, Maryam putri dari Imran. Wa Asiyah ibnatu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Dan yang keempat itu adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Itu dalam hadis sahih yang menjelaskan bahwa ada 4 perempuan penghulu wanita di surga.
Siti Khadijah, Siti Fatimah, kemudian Siti Maryam, dan yang keempat adalah Siti Asia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Perumpamaannya apa? Ini kan kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi istri istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut itu hubungannya itu dengan orang yang solih dekat, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Akan tapi hubungan yang dekat dengan para nabi ini, orang-orang yang solih, tidak membuahkan manfaat bagi mereka, karena mereka tidak mendukung dakwah dari suaminya, berkhianat di dalam agama. Nah, yang istri Fir'aun itu kebalikannya. Dia dekat dengan orang yang sangat zalim, yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi kedekatan dengan Fir'aun ini ternyata tidak mempengaruhi keimanannya. Dia tetap beriman walaupun suaminya itu adalah orang yang sangat zalim, walaupun suaminya adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi kedekatan itu tidak membuat dirinya kemudian tidak beriman, malah sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada resiko yang harus beliau tanggung. Kenapa? Karena ketika Fir'aun mengetahuinya kemudian menyiksanya supaya kembali kepada kesyirikan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi artinya apa? Kedekatan seseorang kepada orang solih itu tidak akan memberikan manfaat kalau tidak mendukung perjuangan orang solih itu, tidak dilandasi kepada keimanan. Sebaliknya, berteman dengan orang yang tidak baik itu juga tidak akan mempengaruhi keimanan kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah istri dari Fir'aun. Suaminya adalah orang yang sangat zalim, orang yang mengaku sebagai Tuhan, akan tapi dia tetap berada di dalam keimanan, bahkan bisa mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya. Yang ini sesungguhnya juga bagian pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya. Supaya apa? Supaya baik-baik di dalam hubungan keluarga. Keluarga sekali lagi sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Supaya apa? Supaya sama-sama. Jadi walaupun suaminya solih, tapi kalau istrinya tidak, maka mungkin mereka akan terpisah. Atau sebaliknya, istrinya solih, suaminya kemudian berbeda, maka mereka juga akan terpisah. Padahal sesungguhnya yang kita inginkan adalah terus bersama, baik di dunia maupun kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang di dalam ayat ini juga ada sebagian ulama yang mengambil satu i'tibar. Apa i'tibarnya? Ketika mencari pasangan, termasuk di sini adalah istri, carilah istri yang solihah. Kenapa? Saya pernah dengar tentang yang istri Fir'aun tadi, istri dari Nabi Nuh, anaknya yang bernama Kan'an. Kenapa tidak beriman? Karena dapat pengaruh dari istrinya yang bernama Wahilah itu. Sementara ada anak-anak yang lain yang beriman itu karena istrinya yang juga solihah. Sehingga pendidikan dari ibu itu juga sangat mempengaruhi, karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dari anak-anak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini surat At-Tahrim, surat yang tema pokoknya adalah tentang pendidikan di dalam keluarga. Jadi pendidikan di dalam keluarga supaya di dalam keluarga itu dibina dengan sebaik-baiknya, supaya sama-sama masuk ke dalam surga. Jangan kemudian separuh-separuh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perumpamaan yang separuh-separuh itu.
yaitu istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Yang keduanya tidak mau beriman, bahkan mengkhianati, maka terpisah, tidak memberikan manfaat. Atau yang satunya separuh juga, istri dari Fir'aun, suaminya yang tidak baik. Makanya kemudian ada kajian juga yang menyatakan di dalam ayat ini kemudian dikatakan imro'ah itu. Imro'ah itu menegaskan hubungan dari seorang istri yang kurang harmonis. Jadi kurang harmonis disebut dengan imro'ah. Imro'atun Nuh, istri dari Nabi Nuh. Imro'atul Lut, istri Nabi Lut. Jadi secara fisik mungkin mereka itu terhubung secara fisik, tapi batin mereka itu terpisah. Istri Fir'aun juga demikian, secara fisik terhubung, akan tapi batinnya terpisah. Yang satu dalam kekufuran, satunya dalam keimanan. Yang istri Fir'aun, istrinya yang beriman, suaminya yang kufur. Yang istri Nabi Nuh dengan Nabi Lut, istrinya yang kufur, suaminya yang iman. Jadi hubungan yang tidak lengkap. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain juga kemudian ada ungkapan tentang imro'ah itu. Istri dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah, pada saat belum punya anak itu juga masih disebut dengan imro'ah. Wa imra'atuhu qa'imatun, istrinya berdiri, kemudian diberikan kabar gembira itu. Kenapa kemudian masih disebut dengan imro'ah? Kajian dari tafsir itu kemudian mengisyaratkan karena ada yang masih belum lengkap gitu. Yaitu masih ada sesuatu yang mengganjal, belum punya anak. Karena anak itu kalau di dalam Al-Quran dari sebagian tafsiran itu mawaddah warahmah. Mawaddah itu mawaddah itu adalah cinta yang ditandai dengan hubungan intim suami dengan istri. Sedangkan rahmah itu ada yang memaknainya sebagai anak. Rahmah itu mawaddah warahmah. Ketika belum punya anak maka ada yang belum lengkap juga, maka kemudian disebut dengan imro'ah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 ungkapan tentang istri itu. Imro'ah tadi ketika hubungannya hanya sebatas fisik atau ada sesuatu yang kurang tapi batinnya tidak terhubung. Kemudian zaujun, kalau zaujun itu lahir dan batin itu biasanya terhubung, lahirnya terhubung, batinnya juga terhubung. Kemudian ada sahibah di dalam Al-Quran, surat apa ya? Wa sahibatihi wa bani, surat Abasa tidak salah ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu digambarkan yang tidak punya hubungan sudah sama sekali itu, lahir dan batin, di mana semuanya sama-sama hanya memikirkan dirinya sendiri, maka digambarkan dengan sahibah, sahibatihi wa bani. Dan itu yang digambarkan dalam ayat itu adalah pada hari kiamat itu kan, lari sendiri, tidak memikirkan, sudah tidak ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan lahir dan batin. Dan itu mungkin saja terjadi. Ada suami dan istri baru akad itu kan, kemudian habis akad tengkar, kemudian cerai itu. Dan itu pernah terjadi. Habis akad tengkar, cerai. Itu yang kemudian digambarkan dengan sahibah. Belum ada hubungan sama sekali, lahir dan batin itu kemudian tidak ada.
Ada yang lahir batin, ada yang cuma lahirnya saja akan tapi batinnya. Nah, yang kita inginkan itu kan yang lengkap, lahir dan batin, dan itu ditandai dengan adanya kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Suaminya mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang rahimallahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang laki-laki qama minal lail, dia bangun di tengah malam kemudian sholat, setelah itu dibangunkan istrinya untuk sama-sama sholat. Ketika agak enggan maka dipercikan dengan halus supaya apa? Supaya sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang istrinya bangun duluan, dia qamat minal lail, kemudian sholat, dia sholat, setelah itu dia bangunkan suaminya. Mas, sayang, ayo bangun. Kalau masih enggan, diambil sedikit, dipercikan. Untuk apa? Supaya sama-sama bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong di dalam kebaikan. Inilah yang kita harapkan. Jadi saling tolong menolong di dalam kebaikan, di dalam keimanan. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk dalam keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya bahas di akhir surah dari At-Tahrim, surah yang membahas tentang pendidikan di dalam keluarga, bahwa pendidikan dalam keluarga itu sangat penting. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, jaga diri dan juga jaga keluarga dari api neraka, supaya semua di dalam anggota keluarga itu saling mengingatkan agar apa? Agar sama-sama menjaga keimanan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.